Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Indra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan software Flashprint untuk 3D design. Pertama, kalian bisa desain eh, menggunakan software SolidWorks. Nah, di sini saya sudah mendesain menggunakan software SolidWorks. Nah, di sini kita besarin desainnya, pilih yang scale. Nah, ini ukuran sebenarnya tuh seperti ini dimensionnya, cuman kita bisa gedein juga di sini. Kita mau dia sebesar apa gitu. Jadi apa namanya, bisa menyesuaikan seperti itu. Lalu selanjutnya di move ini kita bisa geser-geser. Dimana kira-kira ini kita taruh tengah aja. Selanjutnya ini kita surface to pavement aja biar dia nempel di bawahnya. Lalu extrude-nya kita pilih yang use live extrude ini. Nah, bagian yang penting adalah di print. Nah, di sini settingannya itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kebetulan di sini aku akan menggunakan settingan ini. Yang pertama, untuk materialnya sendiri aku pilih PLA. Nah, lalu untuk support, karena ini untuk desainnya tidak membutuhkan support, jadi kita disable aja. Lalu untuk rough juga karena desainnya hanya biasa, jadi sepertinya tidak perlu, jadi disable aja. Lalu di more option, nah yang ini layer height-nya disesuaikan aja di sini. Nih untuk layer height-nya bisa 0,1 sampai 0,3. Nah, jadi di sini aku pakai di 0,2 aja, di tengah-tengah aja. Aku pakai 0,2, lalu standar cetaknya 0,2 top layer dan top bottom layer minimal 3 serta cell height minimal 2. Nah, itu settingannya di mana? Nah, ini settingannya di cells, ini 2, top layernya 3, top bottom solid layernya 3, lalu di infill juga. Nah, untuk di infill ini, fill patternnya tuh bebas. Di sini ada beberapa pilihan, ada line, hexagon, triangle. Nah, aku pakai yang hexagon aja. Untuk fill density-nya itu aku 15% aja. Lalu selanjutnya di speed. Untuk speednya sendiri di sini 4 maksimal. Nah, di sini ada keterangannya dan aku akan menggunakan sebentar azan. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk speednya di sini aku menggunakan 60 dan 80 untuk travel speed-nya. Lalu untuk temperaturnya sendiri di sini aku pakai 210 dan platformnya 40. Nah, ini untuk settingan yang aku gunakan. Kalau sudah di save configuration aja. Lalu di OK. Nah, setelah itu kita save aja di mana, misalkan di sini kita save. Nah, ketika sudah di-save, di sini bisa kelihatan estimasi pengerjaan desain ini, yaitu 1 jam 53 menit dengan estimasi material yaitu 7,12 meter. Kayak gini. Nah, sekarang lanjut ke proses pengeprintan desain 3D. Pertama, kalian nyalakan mesin lalu masukkan SD card yang sudah ada file desain kita. Selanjutnya pilih print, lalu pilih file mana yang akan dicetak. Lalu klik print. Nah, selanjutnya tunggu suhu sesuai dengan yang sudah disetting. Setelah suhu sesuai, maka mesin akan langsung mengeksekusi desain sesuai dengan apa yang kita desain.
Jika desain yang kita buat sudah tercetak dengan benar, matikan mesin. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mematikan mesin ketika prosesnya sudah mencapai 100%. Nah, ketika memang sudah selesai, bisa matikan mesin dengan mengklik switch off di bagian belakang. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat casing Raspberry Pi menggunakan software SolidWorks. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, kita bisa import dulu dari dokumen yang sudah ada di dalam folder ini, yaitu yang ini, Raspberry Pi yang STEP ini. Kita drag ke dalam SolidWorks-nya, lalu kita tunggu dulu progresnya. Baik, ini sudah terbuka filenya. Nah, di sini kita klik kanan, lalu di break link, supaya dia terpisah dan tidak menjadi satu, seperti itu. Nah, sampai si panah hijau sebelah kiri ini, yang ada panahnya, ini menghilang. Ini kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini sudah hilang. Lalu kita save. Ini kita save aja. Ini di sini kita save aja. Oke. Oke. Kita tunggu prosesnya lagi. Selanjutnya kita pergi ke settings. Terus kita klik 3D interconnected yang ini. Kita enable dulu. Oke. Setelah di enable, kita pergi ke file, lalu make assembly yang ini. Nih, terus kita checklist. Nah, kalau sudah, kita save dulu. Di sini kita kasih namanya Raspberry Pi Enclosure yang ini aja. Kita save aja. Yes. Kalau sudah, baru kita ke assembly. Lalu kita ke insert component yang new part. Kalau sudah, kita pilih yang ini. Ini sudah, habis itu kita terus kita ubah dulu ukurannya jadi mmgs. Kita buat lingkaran di sini. Kita buat lingkaran dulu. Jangan lupa kita berpatokan pada pusat yang tengah itu supaya dia pas di titik tengahnya. Gitu. Ini juga. Terus juga ini. Lalu kita smart dimension. Ini 7. Pastikan fully define ya teman-teman semuanya. Dan ini kita semuanya pakai ukuran yang sama yaitu 7. Mohon maaf ini agak nge-lag laptopnya. Juga 7. Selanjutnya yang bawah juga. Setelah itu, kita ke fitur selalu extrude bus. Nah, ini kita pilih 6 aja, 6 mm. Sudah seperti ini. Lalu kita checklist. Kita keluar dari edit sketch-nya. Jangan lupa ini kita save dulu. Sebelum kita save, ini kita ganti dulu namanya.
rename part. Di sini kita kasih Raspberry Pi enclosure yes 2021. Aja nggak apa-apa. Terus kita save all. Terus yang external. Oke. Nah, kalau sudah di save, lalu kita balik lagi ke sini. Terus kita edit part. Kita select yang ini. Terus klik sketch. Nah, terus kita bikin kotak. Di patungan tengah sini, terus kita drag. Selanjutnya kita pakai Smart Dimension. Sini dan sini. Untuk ukurannya adalah 3 mm ya. Terus yang kanan dan kirinya juga. Tiga mm juga. Nah, kalau sudah kita ke features, lalu extract bus lagi. Nah, di sini kita bisa lihat, kita pakai 1,5 mm aja, tapi dia ke dalam, jadi ini kita masukin gitu. Nah, ini. Lalu kita checklist. Terus kita exit. Kita lihat udah kayak gini. Kita balik lagi, kita edit part. Di bagian yang extrude ini. Kita, di yang bagian atas. Di sketch. Nah, seperti ini. Lalu kita klik yang ini, convert entities. Nah, terus kita select all, kayak gini. Lalu ke offset entities. Nah, ini kita reverse. Terus untuk ukurannya itu 1,5 mm. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita ke features lagi, extrude bus. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk ukurannya itu 12,5. Seperti ini, lalu kita checklist. Nah, ini base-nya sudah jadi. Nanti selanjutnya kita akan membuat bagian atasnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan rename yang ini. Stand off. Terus yang ini kita akan rename juga. Ini jadi ini tuh base. Ini wow. Kita ke sini new part. Terus yang atas ini ternyata. Udah habis itu ke sketch. Terus convert entities. Ini terus features, terus extrude. Ini kita 12 mm. Sudah seperti ini. Di sini. Terus kita klik kanan. Terus kita rename part. Kita kasih nama Raspberry Pi enclosure top 2021. Ini bebas untuk namanya. Kita save. Kita klik yang ini, lalu kita edit. Oh sorry, ke bagian ini.
Lalu kita edit part ini, lalu kita klik yang ini, sketch, lalu ke convert entities, terus ke features, extrude, ininya 1,5 mm, terus kita line, jadi ke dalam seperti ini. Kita checklist, kita keluar dari sini, udah jadi tertutup seperti ini. Kita namain, ganti yang ini walls, yang ini base, ini walls nih, walls, yang ini base. Transparan seperti ini. Kita lanjutkan. Ini kita ke edit part. Kita ke bagian yang bawah. Kita gunakan yang ini. Insert. Pasting feature. Mounting boss. Zoom aja. Zoom sampai zoom banget, kita yang paling dalam. Seperti ini. Kita select yang ini. Sudah. Selanjutnya kita ke hardware bus yang pilih yang ini. Yang ini 16,5. Ini 6 mm. Ini mohon maaf, entah kenapa SolidWorks-nya tuh kayak gak bisa gitu. Tapi ini keganti kok, bakal sesuai dengan milimeter, atau di belakangnya tuh kita lanjutnya yang ininya 0, yang ininya 1,6 mm. Satu koma enam mm. Lalu yang ininya 1 mm. Yang ininya 5 mm. Lalu ininya 0. Lanjut ke bawah. Ini kita bisa lihat. Terus klik checklist. Seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk yang sebelah kanannya juga. Yang sebelah sini kita ke file, ke insert, terus features, terus itu di nih.
Pasting filter mountain bus. Terus bagian ini ingat ya tuh di yang tengah banget. Biar enak lihatnya kita. Nah, kita zoom tengah banget. Nah, terus yang ininya itu yang sininya. Nah, terus habis itu ini kita pilih yang sini. Terus untuk isian ininya 16,5 mm. Sini ini 6 mm. Ini 0. 1,6 mm. Sini juga 1,6 mm. Ini 1 mm. Ini 5 mm. Ininya 0. 0. Sudah. Selanjutnya kita select yang top plane, mounting bus yang ini dan yang ini. Lalu ke features, lalu ke mirror. Lalu oke. Nah, ini sudah jadi 4. Kita pilih yang di base. Kita edit part. Terus habis itu kita pilih yang ini. Terus kita ke features, hold wizard. Terus kita pakai yang asymmetric, pen crosshead, M2, normal, dan drag all. Lalu kita ke position. Nah, supaya kita ngeliatnya enak, kita lihat dari bawah. Nah, di sini kita pasin di titik tengahnya. Terus sini juga. Terus ini juga. Terus ininya juga. Kalau udah, kita checklist. Terus kita keluar. Dan sudah jadi. Seperti ini. Kalau kita lihat transparannya. Wait. Nah, seperti ini. Oke. Kita buka yang kita ke features, terus ke fillet. Yang ini 3 mm. Sekelilingnya.
Ini 1,5. Oke. Around there. And then on the inside, remember we need to take off the wall thickness. So 2 millimeters minus 1.5. Terus dalamnya juga. Dan close it. Sudah jadi. Mm. 3 mm, sorry. Kita buat 1,5 mm. Sudah save. Terus kita bisa lihat ini. Oke. Step selanjutnya adalah saya akan menambahkan draft pada base yang ini, bagian bawahnya. Caranya kita klik draftnya, lalu yang ini kita klik bagian atasnya, terus kita pilih yang sekitar samping-sampingnya. Nah, perlu diingat juga yang ininya tuh 1, terus ke draft expert, lalu kita checklist aja. Nah, ini biarkan dia memprosesnya sendiri. Nah, kalau sudah, kita checklist dulu. Nah, di sini kita lihat dulu pakai fitur ini. Nah, di sini kita bisa lihat biar enak lihatnya. Nah, kebalik. Nah, ini tuh dia miring gitu. Nah, kita maunya tuh dia besarnya tuh di atas, bukan di bawah. Jadi kita edit lagi draft. Kita balik ini. Terus kita checklist. Nah, kalau ini
dia itu ke bawah gitu loh. Jadi dia besarnya tuh di bagian sininya kayak gitu. Nah, baik, kita lanjut aja. Kita bikin yang, dan ini kita bisa cek dulu di bagian evaluate, terus di draft analysis. Nah, di sini kita ubah jadi 1, parameternya pilih yang ini. Sorry. Draft analysis, 1. Terus ininya bagian, nah ini sudah merah. Ini artinya sudah betul. Nah, sekarang kita mau yang bagian dalamnya. Di features, lalu draft. Nah, kita pilih patokannya yang tadi, tapi yang pinknya itu yang di dalam. Nah, ini sudah semua. Lalu masih di draft export, langsung kita checklist saja. Biarkan dia memproses. Sudah, lalu kita coba cek. Apakah dia sudah pas? Kita bisa lihat, ini kan sudah pas nih. Tapi, yang belum pas tuh ketika seperti ini. Nih. Nah, ini kan aneh, nggak sama. Nah, makanya nanti bisa diperhatikan. Kita balik seperti semua aja. Nah, kayak gini. Jadi ini sama. Kita bisa cek keseluruhannya di evaluate, lalu draft analysis. Ini 1, ininya yang ini. Nah, ini sudah merah semua dan udah hijau semua. Artinya sudah aman. Nah, kita cek lagi karena takut tadi ke undo ya. Sama ya. Ini udah aman. Oke, tadi ke undo soalnya. Kita bisa coba cek lagi di draft analysis. Nah, ini sudah aman. Oke. Selanjutnya, tadi sudah pada bagian bawah, sekarang pada bagian atas, kita ke insert, lalu ke face string feature, terus yang lip growth. Nah, di sini kita pilih yang ininya, lalu yang di bagian growth selection-nya, kita select yang bagian sini. Lalu yang ini, kita select bagian sini. Nah, terus untuk ukurannya yang ini adalah 0,8 mm. Lalu yang ini ya 1. Dan yang ininya itu 1,2 mm. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita checklist. Seperti ini jadinya. Kita back ke bagian assembly. Nah, di sini kita bisa coba lihat. Intinya dia harusnya ngeklik gitu.
di sini kita sama kayak tadi, insert, lalu ke fish link virtual yang lip growth. Nah, tadi kan yang ini, sekarang yang pink. Di sini kita select bodinya. Ini sama kayak tadi. Ini, terus yang ini juga. Nah, di sini ininya satunya tuh 1 mm ya. Ininya tuh 0,7. Nah, ini 1. Lalu kita checklist. Kita tunggu. Ini akan jadi seperti ini. Lalu kita save. Kita back. Yes. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, ini sudah pas. Buat golongan pada partnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat golongan pada partnya. Pertama kita klik ini. Nah, di sini kita pilih yang ini. Yang right plan. Habis itu ini kita bisa sesuaikan. Ulang. Pilih yang right plan. Terus, nah, ininya kita mau pilih yang bagian partnya gitu. Jadi ini kita pilih yang sejauh 24. Kita, nah, begini. Lalu di checklist aja. Nah, terus kita lihatnya ke sini. Terus kita edit part. Kita pakai center line. Nah, di sini kita dari ujung sini ke ujung sini. Nah, terus center line lagi. Ujung sini. Terus ke yang sini. Terus yang ini juga. Ini. Nah, nah, ini rectangle. Berpatokan di tengah. Ini juga. Ini agak nge-lag.
Pakai Smart Dimension, ukurannya adalah 0,5. Baik. Maaf banget ini agak nol koma lima. Maaf banget nge-lag karena laptopnya gak kuat. 0,5 juga 0,5. Lalu ke features, lalu extrude cut. I'm going to go through all in this direction. So we're going to cut all the way through. Nah, ini ke through all. And that will put the cut well beyond those standoffs. Ini hasilnya seperti ini. Top half. USB. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita edit part.
kita pakai yang right flag, kita scroll ke bawah, kita pakai yang ini, yang sketch, lalu kita select entities, right flag, sketch, lalu select entities. Mau anjay. Baik, selanjutnya kita akan pilih yang bagian bawah, lalu edit part, lalu kita pilih yang right flag, kita sketch, terus kita scroll ke bawah. Nah, yang tadi ini kita jadikan converse entities. Lalu ke features, ke extract cut, seperti ini. Kita ganti namanya. USB and add helmet. Lalu selanjutnya kita akan buat lagi di sini. Terus kita Nah, di sini kita buat karena aku mau fotonya tuh bagian port-port yang ini. Kita pilih yang outline sketch. Kita bisa zoom, benar-benar zoom. Di sini kita bikin lingkaran. Kita smart dimension 6,5. Nah, terus buat yang kotak-kotak ini kita zoom banget, kita pakai center line. Wait, yang di sini itu pakai center line juga. Terus kita bikin kotak. Karena ini tuh harus benar-benar cari tengahnya.
Kita buat juga yang di sini. Itu apa ya? Terus pakai Smart Dimension. Kembali. Yang ini juga 0,5. Lalu yang ini juga. Lalu kita features extrude cut all. Sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan buat cuttingan buat yang SD card-nya. Sini kita pakai yang right one. Kita lihat yang sini. Kita pakai sketch, lalu yang center line.
kali 5. Ke features, terus extract cut, terus kita lihat keseluruhan. Sudah semua. Selanjutnya kita pilih yang atas. Nah, di sini kita ke evaluate dan graph analysis. Pilih yang ini. Nah, terus kita ke features, ke graph, kita select panel ini. Terus kita pilih yang masih kuning. Kita save, stop loss, sudah open partnya. Terus kita ke graph analysis. Kita ke features graph yang masih kuning. Graph lagi yang ini kita buat dia merah. Udah, terus terakhir
Kita tunggu. Ya. Ada. Kita buat aja. In first is yang snack food.
Dia mepet banget. Edit part. Terus where we want to cut this. And now if I exit and I make nah, 0,5 juta. Terus kita checklist. Selesai. Berikut adalah cara pembuatan casing untuk Raspberry Pi. Untuk selanjutnya, aku bakal ngejelasin contoh-contoh desain yang tersebar di internet. Nah, di sini yang pertama ada, kita view-nya bisa dari sini. Nah, ini kan besar banget ya, kita bisa kecilin. Ini tuh vas bunga gitu. Kita bisa lihat dari atas seperti ini atau dari samping. Nah, ini kan vas bunga, sekalian bisa kayak gitu. Nah, untuk vas bunga seperti ini tuh membutuhkan support karena di sini kita bisa select dulu, pakai auto support aja. Nah, support di sini fungsinya adalah untuk supaya nanti ketika mendesain ini tuh lebih bagus dan lebih kokoh gitu. Jadi nanti support-supportnya ini akan bisa dilepas ketika desainnya sudah selesai dicetak menggunakan 3D printer kayak gitu. Nah, back. Nah, kayak gini. Jadi nanti yang supportnya ini buat menahan gitu.
Nah, selanjutnya kita bakal ada lagi desain berikutnya, yaitu ada ini. Ini tuh ada keyring juga. Nah, untuk ini kira-kira butuh support atau enggak? Ini kita bisa gunain auto support aja. Nah, ini juga desain yang nggak begitu rumit, sebetulnya tuh tidak butuh, tidak usah apa namanya, nggak usah terlalu banyak support. Tapi untuk desain seperti ini itu membutuhkan support juga. Nah, ini dia support-supportnya. Jadi nanti ketika udah selesai support ini tuh bisa dilepas kayak gitu. Kita coba lagi dengan desain yang lain. Kita view atas dulu. Kita pindahin dulu ininya. Bisa dikecilin juga, terus kita bisa move. Kita hapus aja. Nah, kira-kira untuk desain yang ini kan terlihat detail dan juga rumit ya. Jadi, untuk desain-desain yang seperti ini tuh membutuhkan banyak support. Kita bisa pakai auto support lagi. Nah, karena ini desainnya juga sangat kompleks. Nah, ini akan butuh support-support di sini supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi lihat contoh yang lain. Ini ada ini desain gajah, kita kecilin aja. Nah, ini juga karena detail dan juga bentuk-bentuknya itu lumayan rumit, itu kita pakai auto support lagi. Nah, ini sepertinya karena dia kotak seperti ini, jadi nggak pakai support juga nggak apa, karena dia bentuknya tuh tidur gitu loh ininya. Terus kita coba lagi lihat yang lain, desain yang lain. Nah, ini selanjutnya ada desain paus. Kita besarin aja desainnya. Nah, ini juga desainnya lumayan kompleks dan ini pasti butuh support tuh di sini. Kita coba ya, auto support. Nah, di sini butuh beberapa support supaya dia desainnya lebih bagus karena dia detail juga. Mungkin itu review terkait desain-desain yang bisa ditemukan di beberapa website-website yang sudah menyediakan file yang tinggal kita masukin ke 3D printer sesuai dengan 3D printer yang kita pakai. Nah, di sini aku pakai software yaitu Flashpaint.